Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih selama ini pada PKMK atas nama warga negara Rumah Sakit Daerah seluruh Indonesia yang jumlahnya 643 atas kerja selama ini, dan alhamdulillah banyak manfaatnya dan aplikatif dan on become proses kita melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini. Sebelumnya saya memberikan informasi bahwa dari 643 rumah sakit daerah saat ini baru sekitar 67,03% yang melaksanakan akreditasinya, di mana kalau ada nilai 0 sampai 9 saya merasa belum ada yang nilainya 6. Jadi bahkan seperti banyak yang pesta kembang api. Jadi setelah akreditasi, dokumen ditata, Pak Lasono ditata, kemudian tidur lagi, nanti saat lagi bangun lagi gitu. Mudah-mudahan di Sarjito tidak ya Pak. Saya dewasnya loh. Ya, saya kira tidak. Kemudian yang kedua bahwa baru 42,9% rumah sakit daerah itu yang melaksanakan pola pengelolaan badan otonomi daerah dengan segala permasalahannya. Saya. Jadi ini permasalahan yang di Jawa Tengah tadi ada yang sisa usahanya dikembalikan pemerintah daerah dan manfaatnya tidak jelas, itu pun terjadi di mana-mana yang ada di Indonesia ini. Terkait dengan tadi harapan-harapan, tentu saja sebelumnya juga saya sampaikan bahwa kami Arsada selalu declare itu publik bahwa ada 3 hal yang harus sebenar-benarnya benar, sebetul-betulnya betul, dan selurus-lurusnya lurus untuk dilaksanakan oleh sebuah rumah sakit daerah. Yang pertama adalah melaksanakan sekali lagi norma, standar, kriteria, dan pedoman yang ada di pelaksanaan PPK BLUD. Yang kedua kuncinya lagi adalah melaksanakan value, norma, dan seterusnya yang ada, yang merupakan variabel yang ada di akreditasi versi 2012. Tentu yang ketiga, sekaligus yang ketiga adalah pelaksanaan JKN yang fair tentu saja. Dan ini diharapkan dengan 3 itu tentu peran dari PKMK ini diharapkan maksimal. Sebagai contoh sederhana sekali, ketika kita bicara masalah BLU tadi Pak Lasono, kalau lingkungan eksternalnya berubah begitu besar, tentu paling tidak hospital bylaws, di mana yang harus didahului oleh audit, legal audit, itu harus diubah semuanya di Indonesia ini, termasuk rumah sakit daerah. Nah, bahkan peristiwa kami ditugaskan oleh Pak Sekjen, itu bagaimana Pak Kuncoro? Itu di Kota Lampung, ada pasien yang meninggal digeletakkan yang tengah jalan gitu contohnya ya. Nah ini saya pun juga mendapat tugas untuk agar mengobati rumah sakit yang sedang sakit itu. Nah ini berat banget, jadi tugasnya banyak sekali, mulai dari yang seperti itu, mulai yang sampai hal-hal yang sangat besar menurut kami. Itu baru yang BLUD Pak, BLUD. Terus yang terkait dengan JKN, terus pernah saya sampaikan pada Prof. Laksono, bahwa pada tanggal 20 Januari kemarin kami diundang oleh Komisi 9 bersama Dinkes untuk menyampaikan 2 minggu bersama JKN. Nah, 2 minggu JKN, kami statement di situ ada paling tidak ada 25 permasalahan dan tantangan untuk rumah sakit daerah. Kemudian ada 12 harapan, di situ sudah tadi terjawab sebagian besar oleh programnya dari UGM ini. Dan saya harapkan nanti terus-menerus ini juga ditingkatkan. Tentu kita sadari dengan apa yang saya sampaikan bahwa sebetulnya rumah sakit daerah itu di Indonesia memang sedang perang batin. Pemerintah ini gimana sih? Kok equity dan equality itu nggak bisa didekatkan gitu, nggak bisa didekatkan. Selama ini bertahun ganti presiden, ganti dinasti pun itu tidak terasa bahwa itu ada satu perubahan untuk sebuah rumah sakit daerah yang betul-betul merupakan value-nya, cirinya rumah sakit daerah atau milik pemerintah daerah di Indonesia ini. Birokratisasi telah
debirokratisasi telah dilaksanakan dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi itu pun tidak terjadi. Maka dari itu Arsada juga mencoba, tentu dengan bantuan juga dari UGM ini, mencoba untuk selalu mempengaruhi ketika stakeholder itu menentukan norma, standar, kriteria, dan pedoman. Alhamdulillah 3 tahun kemarin, Kementerian Kesehatan sendiri paling tidak ada 35 keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesehatan itu bersama-sama dengan Arsada. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian bahwa terjadi anemia sekali. Anemia tenaga, anemia sumber daya di semua rumah sakit daerah. Jangan melihat rumah sakit Dr. Sutomo itu tidak anemia. Coba, terjadi, apakah di sana terjadi fraud atau tidak? Coba kita lihat. Nah, bagaimana dengan sebuah rumah sakit yang nun jauh di sana? Yang dokternya cuma 1, dan dia tenaga obsgin, merangkap sebagai direktur, merangkap jadi dokter jaga, dan merangkap sebagai calon tersangka. Ini terjadi betul di ini. Range-nya begitu luas rumah sakit itu untuk rumah sakit daerah. Jadi terapinya tidak bisa disamakan di sana-sini. Seperti halnya, alhamdulillah, setiap kemarin Senin, kemudian tiap Rebu, Arsada bersama Persi, ini mencoba mempengaruhi stakeholder untuk merubah bagaimana JKN ini betul-betul bermanfaat untuk semuanya, fair. Ya, untuk semuanya. Dan alhamdulillah juga kemarin sempat bahwa kita akan statementnya bahwa tarif JKN akan dirubah. Pengelompokannya juga mungkin akan dirubah, saya tidak tahu caranya gimana, tetapi itu usulan kami dan ditanggapi oleh Pak Sekjen untuk secara bersama-sama untuk merubah itu. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ucapan terima kasih dari yang terakhir, bahwa kami melakukan MOU dan kerjasama dengan PKMK UGM ini. Yang terakhir ini adalah yang kemarin itu penandatangan website. Ya, website kami serahkan di sini, dan ini tentu menjadi pengungkit bagi kami, karena di situ di dalamnya itu ada tempat jendela untuk pelatihan dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga saya informasikan bahwa paling tidak ada 555 rumah sakit daerah yang dijanjikan oleh Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah usaha kami untuk mendapatkan fasilitas VISAT, dan nanti kami bisa memanfaatkan itu bersama-sama UGM, tentu saja untuk agar proses pembelajaran sebuah rumah sakit daerah ini menjadi lebih cepat dilaksanakan. Sistem kesehatan nasional dan sebagainya, tentu bersama-sama Adinkes untuk bersama-sama kita saling mengisi. Toh ini adalah bagian dari tanggung jawab kita, bagian dari melaksanakan amanat dari undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bukan dari Undang-Undang Dasar pasal 28, 35 dan seterusnya, agar ada kedekatan-kedekatan equity dan equality dalam peningkatan kinerja pelayanan, kinerja keuangan, dan kinerja manfaat bagi sebuah rumah sakit daerah yang tadi variasinya begitu banyak, aneminya begitu banyak, kasusnya begitu banyak, tenaga terampil yang ada variasinya banyak. Ada tenaga yang dikontrak oleh pemerintah daerah. Mohon maaf, beberapa dokter spesialis lebih dari 50 juta di luar pendapat take home pay-nya, tetapi ketika hari Jumat siang sudah kembali ke pusat-pusat ekonomi yang ada di sebuah provinsi, pusat hiburan. Oh ya, angka kematian ibu dan anak dimungkinkan terjadi pada hari Jumat malam, Sabtu, Minggu, dan Senin pagi. Nah, tetapi ada alumnus dari UGM ini yang meninggal dunia, tanpa makam pahlawan ketika dia bertugas di Kalimantan. Seorang tenaga obsgin belum menikah karena kapalnya terbentur oleh kayu yang besar. Itu ada, ya ada seperti itu. Ada lagi sisi yang lain. Pemerintah daerah atas saran Arsada menyekolahkan tenaga puskesmasnya, dokter spesialis yang berprestasi untuk spesialis. Ketika selesai, semua urusan yang terkait dengan pembiayaan ditutup oleh sebuah rumah sakit. Selesai sudah. Rumah sakit daerah, pemerintah daerah tinggal menggigit jari. Nah, ini terjadi seperti itu. Itu terjadi betul di sebuah rumah sakit daerah yang cukup
bermimpi besar, tetapi banyak hambatan-hambatan yang sulit untuk melaksanakannya. Banyak hal tentu saja Bapak sekalian, dan yang perlu kita tindak lanjuti dengan bersama-sama. Demikian mungkin kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kita beri aplaus dulu untuk Pak Kun.